Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatal kubra lil muslimin wa mu'jizatan li sayyidil mursalin wa bushra lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala man nala martabatal ulya bi isra'ihi wa mi'rajihi 'inda sidratil muntaha wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qabal qausaini aw adna. Sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن الجماعة بركة والفرقة عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم as-sa'idu man wu'idha bighairihi. Qala al-ulama rahimahumullahu ta'ala tuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun muliakan para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, para hadirin majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allahu aqdaru alaika minka. Leluasa yang diberikan Allah kepada kita melebihi daripada leluasa taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang walaupun habis daripada waktu kita siang dan malam, habis kekuatan dan tenaga kita, habis arahan pemikiran kita untuk taat dengan Allah, kalau dinilai nikmat panca indera yang diberikan Allah kepada kita, sungguh tidak ada artinya ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah memberikan kekuatan dan kesehatan sekarang kepada kita semuanya. Wa wajjih kullan minhuma fi ta'atillahi ta'ala. Gunakanlah, fungsikanlah kesehatan dan kekuatan untuk menghadap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ketaatan kita pada malam hari ini, kita berkumpul diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana lebih-lebih kita mendengarkan peristiwa yang paling bersejarah, mukjizat yang terbesar daripada Nabi kita, yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, dijalankan mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sebentar. Oleh karena itu dibawa dengan subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kebohongan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Dan yang mana peristiwa ini adalah kita bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj harus disertai dengan keimanan. Kita bisa baik, kita bisa positif, kita bisa mulia disebabkan mengambil pelajaran daripada orang lain. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini, begitu jauhnya perjalanan Nabi kita, mulai Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Mulai Masjidil Aqsa adalah sampai naik ke langit yang ketujuh. Karena diriwayatkan, disebutkan di dalam tafsir
bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah yang paling dekat permukaan bumi dengan langit. Nah, jadi oleh karena itu kalau hendak naik ke langit jangan mulai di Bangkau. Nah, Masjidil Aqsa sekarang yang jadi sasaran daripada adalah orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Namun Allah SWT memeliharanya Masjidil Aqsa sebagaimana Allah memelihara Makkah dan Madinah, sebagaimana juga Allah memelihara insyaallah daripada negeri-negeri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat rencana orang kafir ingin menjadikan adalah neraka dia adalah di Palestina, ternyata kampung mereka yang jadi neraka lebih dulu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang, jadi cukup pelajaran bagi kita. Jadi Nabi jauh perjalanan, banyak yang dipandang oleh beliau, banyak yang dilihat oleh beliau. Setiap yang kita pandang, setiap yang kita lihat, kita harus menjadikan berpikir dengan apa yang kita lihat. Ini orang yang beruntung, ini orang yang tidak beruntung. Semuanya diperlihatkan perjalanan itu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pengalaman yang diketahui, yang dilihat oleh Nabi. Jadi bagaimana Nabi dibawa mulai perjalanan Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Tentunya perjalanan yang jauh adalah supaya adalah Nabi ini cerdas melihat dan berpikir dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu, apa saja yang kita lihat itu jadikan pelajaran. Orang yang beruntung menjadi pelajaran melihat orang lain. Sebagaimana adalah pada waktu Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana perjalanan yang begitu jauh, namun Nabi diperbekali lebih dulu dengan perbekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbekalan Nabi untuk bertemu dengan Allah supaya dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya adalah yang dipenuhi adalah Nabi kita dengan adalah iman. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini kadakawa kalau lawan akal saja, kalau tidak disertai dengan iman. Karena kalau dalam akal ada bisa perjalanan yang jauh bisa ditempuh dengan yang sebentar, pakai pesawat kada, ya kan? Kada bisa itu. Tapi kalau itu disertai dengan iman, pada takdir Allah mentakdirkan bangkau ini berangkat ke atas langit, semuanya lalu masjid-masjidnya lalu penduduknya mampu. Tapi dengan iman Allah Ta'ala menghendaki bisa terjadi. Nah, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya pada waktu ke awal kejadian Nabi mau memakan, memberitahu lawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali orang yang membenarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau engkau wahai Muhammad yang menceritakan, walau ab'ada min dzalik, walaupun jauh daripada yang sedemikian, ulun orang yang pertama membenarkan engkau wahai Muhammad. Makanya bergelar beliau Abu Bakar As-Siddiq. Sementara adalah yang lain tidak seperti itu. Mendengar bahwasanya Nabi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Jahal ini berusaha supaya hendak adalah tujuan melecehkan dengan Nabi kita. Wahai Muhammad, kalau kamu menceritakan, aku dengar cerita ikam di Isra akan itu, kada puas Muhammad yang kada dikumpul orang nang banyak banyak. Ya Nabi silahkan. Dikumpullah orang nang banyak. Nabi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ternyata masing-masing ada yang melepaskan topinya, ada yang melepaskan bajunya, teriak-teriak mereka mau olok-olok dengan Nabi kita. Lalu pada ketika itu ada yang berdiri, wahai Muhammad, sekarang supaya selesai permasalahan pengakuan engkau ini, buktikan wahai Muhammad. Kami sekarang berkumpul di hadapan engkau wahai Muhammad. Wahai Muhammad, irfa rijlaka, angkat kaki engkau. Diangkat oleh Nabi sebelah. Irfa ukhra ya Muhammad, angkat lagi sebelahnya. Ija Nabi, in arfa'uha askutu,
apabila aku mengangkat batis itu aku akan jatuh kalau keduanya. Kada kau aja Nabi. Nah, ijabuhannya, kayak apa bisa dibenarkan pengakuan engkau tuh Muhammad? Sekarang engkau di tengah-tengah kami wahai Muhammad, sejengkal saja engkau tidak bisa mengangkat daripada permukaan bumi. Bagaimana bisa dibenarkan? Ada yang mengatakan pada ketika itu, orang yang mengatakan yang seperti demikian itu dibunuh oleh sahabat Nabi. Lalu kata Abu Jahal, kada perlu sampai pembunuhan kayak itu. Kada ya Pak, nang membunuh ikam ke Abu Jahal Nabi terbunuh juga. Artinya kalau kada percaya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya tadi harus disertai dengan iman. Kenapa pada ketika itu Nabi tidak dengan diberikan mukjizat? Karena mukjizat itu tidak akan diturunkan oleh Allah, tidak akan diberikan kepada Nabi, karena dakwahnya Nabi dan Rasul itu wa ayyadahullah bil mu'jizatil bahirah. Allah kuatakan dakwahnya Nabi itu dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu sebagai sadaqah abdi fima yubalighu anni. Kata Allah, benar apa yang disampaikan oleh hamba aku itu datang daripada aku. Nah, kenapa dikatakan pada ketika itu Nabi kita tidak diangkat oleh Allah Ta'ala, berputar Nabi kita di tengah-tengah layak ramai mereka? Karena pada ketika itu tidak ada yang beriman. Karena percuma kalau mukjizat itu diungkai, dikeluarkan kalau tidak ada orang yang beriman. Nah, jadi setiap mukjizat itu ditampilkan, itu pasti orang itu ada yang beriman. Nah, inilah makanya harus disertai dengan iman. Nah, lalu Nabi kita diletakkan dengan iman di dada beliau. Sebelum adalah beliau diberangkatkan, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlengkapan. Oleh karena itu, mudah-mudahan juga iman kita sobertaan, iman juriat dan keturunan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperkokoh iman? Banyaki adalah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyaki adalah mendengarkan atau membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, banyaki mendengarkan adalah hadisnya Rasulullah. Artinya senantiasa kita masukkan ilmu ke dalam dada kita, insyaallah iman kita akan kuat. Makanya dikatakan alamatul iman, tandanya iman. As-salatu, orang itu sembahyang. Jadi apabila orang itu sembahyang, itu pertanda iman orang itu kuat sudah. Nah inilah karena intinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu adalah sembahyang. Tapi Nabi sebelum diisrakan diperbekali dahulu dengan iman. Makanya seringkali ulun sampaikan, iman itu murtakizun pinoposil basar hina nupiharoh. Iman itu sudah terletak di dalam jiwa manusia sejak manusia ditiupi roh. Cuma iman itu hatta orang kafir sekalipun. Orang kafir itu diletakkan iman. Setiap orang yang ada di dalam kandungan usia 4 bulan itu sudah diletakkan iman. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Kata Allah, apakah aku Tuhan kamu? Dia menjawab, bala inggih ya Allah. Jadi sehingga siapa saja yang lahir ke permukaan bumi itu mengatakan Allah sebagai Tuhan. Makanya wahai Muhammad, kata Allah, andai kata engkau takuni orang kafir itu. Nah, man khalaqas samawati wal ard? Siapakah wahai orang kafir pencipta langit dan bumi? La yaqulunallah, niscaya orang kafir itu menjawab Allah pencipta langit dan bumi. Nah itu Allah menjawab pencipta langit dan bumi Allah, berarti ada iman. Tapi yang menjadikan ia Yahudi dan Nasrani orang Tuhannya. Karena orang Tuhannya Yahudi, jadi Yahudi. Orang Tuhannya Nasrani, jadi Nasrani. Nah inilah. Jadi oleh karena itu kita sabarataan yang memiliki anak. Anak itu persis lawan kita sepotong besi. Yang kita serahkan lawan pandai besi. Mau jadi apa?
Itu bisa. Namun keinginan kita, ya kan, serahkan lawan pandai tadi. Seperti itulah anak-anak kita. Jadi oleh karena itu, sebadataan semuanya kita yang hadir, bagaimana kita supaya mengarahkan anak kita ini supaya dikuatkan imannya. Nah, itulah perbekalan seterusnya Nabi diisi dengan adalah Islam. Nabi ini kalau ketemu lawan malaikat Jibril kada apa-apa, karena sudah beberapa kali Sidin ketemu lawan Jibril. Tapi ada yang mengatakan nang seaslinya itu 2 kali Sidin ketemu. Nah, mengatakan nang bentuk seaslinya itu. Karena kalau seaslinya malaikat Jibril itu mempunyai situmiati janah 600 halar. Sebilah halarnya itu tatukup langit nih. Jadi amun Allah Ta'ala menghendaki itu membakaleh. Jibril aja disuruh oleh Tuhan, ya Allah Ta'ala kipas kan tuh halarikam tuh lawan Amerika tuh habis bisa sampai ke Bangkau gugur Amerika. Ya Allah Ta'ala menghendaki bisa sampai ke Bangkau gugurnya Amerika tak. Ada rahasia Tuhan. Mati ke presidennya kadang ada deh. Bagus saja ada mati. Kalau kau hidin berislam kan? Nah, hidin berislam habis nolain berislaman do beritaan. Nih, mudah nih ya Allah. Dan ini rahasia Tuhan. Kalau kok kayak Nabi ya oleh Nabi kita ada mau mendoakan ya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi dia mau untuk pribadi sarik Nabi itu udah mau. Kayak di kita ada kau tersinggung sedikit pribadi ya dah. Bisa ada guring sama lamanan. Kalau Nabi itu mau urusan pribadi sidin dia mau sidin. Nah kalau urusan agama maka asyidda alal kufar ya kan? Bersangatan kerasnya Nabi lawan orang kafir. Tapi untuk pribadi Nabi kada mau. Kenapa aja Nabi kada perlu dilawan, kada perlu itu dan ini. Kalau kau jadi kena ada yang dapat petunjuk juriat dan keturunannya. Nah itu Nabi kita tak. Nah Islam. Nah, sampai jam berapa kita? Banyak ampihana bacaan. Islam ya Sayyidina Ali inqiyadu amalil zahirah, melaksanakan tugas-tugas yang zahir. Kita orang Islam ini tugas yang zahir, syiar agama Islam masjid lawan langgar nih apalagi sudah. Cuma masjidnya pulang diisi dengan sholat berjamaah langgarnya. Karena ya Nabi sayati ala umati zamanun yakumuna adalah wahidan. Nah, la yajiduna imaman yusalli bihim. Kain aja Nabi selaki akan datang suatu kaum yakumuna ya ga, berdiri mereka wahidan satu-satu mereka berdiri. Tapi la yajiduna imaman yusalli bihim. Kada menemukan mereka nang maimamiakan sembahyang lawan mereka. Kayaknya di lenggar-lenggar tuh ada aja masih jadi imam guru deh. Cuma kayaknya indah ma'arah juga sudah. Indah ma'arah kadede aja sudah. Kenapa? Karena kader-kader nang pacang menjadi imam ini sudah kada tapi ada lagi sudah. Nah, jadi Islam itu inqiyadu amalil zahirah, melaksanakan tugas-tugas yang zahir. Nang mana tugas yang zahir? Sembahyang, Bang. Diawali dengan sembahyang, itu diberitahu adalah dengan masuknya waktu sholat, diberitahu tempat dilaksanakannya sholat, ya kan? Diberitahu di sini perkumpulan sembahyang berjamaah, syiar yang terbesar lagi adalah azan dikumandangkan. Makanya Rasulullah bersabda, idza udzina fi qaryatin, apabila dilaksanakan azan suatu kampung, amanahallahu subhanahu wa ta'ala min azabihi fi dzalikal yaum. Allah berikan keamanan di kampung itu daripada azab Allah daripada itu hari. Han kayak masjid di mana aja teh. Di Amerika deh. Kada tabakar kalau bener nih kalau boleh. Ada tabakar. Nah lain habis kau tabakar deh. Itulah dalilnya hadis Rasulullah. Allah memberikan keamanan
adalah kepada kampung yang dikumandangkan azan. Maka bila ada nang azan tuh sampai suara ke atas langit tuh sampai ke atas langit suara muadzin itu. Kamana suara tuh sampainya, di sanalah adalah memintakan ampun lawan muadzin itu. Wah, makanya waman asanu qaulan mimman da'a ilallah. Beruntunglah anak pian nang dijadikan tukang azan. Beruntunglah pian kalau masih istiqamah jadi tukang azan. Ya ada kebiasaan di kampung tuh pian bisa jadi kebiasaan azan. Mbak ada bermasalah di masjid tadi bapak kasih dan tersinggung sedikit. Lu ada tulak lagi ke masjid ampe jadi tukang azan. Tuh ada di kampung kami di sini gak ada bang guru ya. Ada mau lagi nabampi sama kaum diganti orang ada akun lagi ke masjid orang ada menganggap kayak ini tak. Nah itu Islam. Siapa yang datang? Sayyidina Ali. Nah ilmu pulang. Nah karena ilmu ini ya kah bisa menguasai dunia. Dunia ini bisa dikuasai dengan ilmu. Lihat buannya maulah HP itu buan siapa bakal Cina. Terserah siapa, Cina, Jepang, siapa. Yang penting HP, ya kah? Kau ada HP menguasai dunia. Kau dengan apa tuh? Dengan ilmu. Cuma ilmunya itu tak bawalah ke akhirat lah. Ada tak bawa bakal. Nang tak bawa ke akhirat nih ilmu akhirat. Nah, oleh karena itu harus dididik anak-anak kita dengan ilmu. Nah, apa? Anak Qurannya nang mardo tadi ya, anak pamajid. Pian pengguru. Ada lah. Kata ayo pamajid ya leh. Itu sama lan diulan. Diulan ada lagu, coba lagu saka aja. Pian Pak? Sama aja. Ada pamajid ini batur bener. Alhamdulillah. Bakal ada ngalih boleh mencari qari. Mudahan kita anak-anak kita berilmu beritaan. Nah, ilmu inilah yang kita perbekali kalau mengisah burak kelawasan pian. Maka ilmu ini akan diambil kaina. Rasulullah bersabda innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazu minan nas. Allah kada mengambil ilmu itu sekaligus seluruh manusia itu kada. Kalau kau langsung hilang kada. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan matinya ulama. Ayo, apabila mati ulama, guru ini mati, habis ilmu sidin. Ain aja guru dulu. Pamajid meninggal, habis ilmu tetap bawa lah. Maka di akhir-akhir ini bila mati ulama habis tuh. Sidin ahli Quran mati habis ilmu ini dibawa. Ya kah? Ini nang ahli fikih mati sidin, tak bawa sidin. Ini nang ahli tasawuf mati sidin, tak bawa sidin. Ini nang ahli arutnya mati sidin. Dalam ilmu-ilmu orang mengaji tahan. Ini ilmu balagahnya mati sidin, tak bawa sidin guru. Jadi bila kita hendak melengkapi, nah, terus sidin ada berilmu banyak Quran, belajar Quran. Nah, sidin ahli nahu, belajar nahu. Sidin ahli arut, belajar arut. Sidin ahli apa namanya mantiknya, belajar mantik. Belajar ilmu belagahnya, belajar belagahnya. Oh, sidin bisa jadi muntir, belajar. Ya kah? Nah, apa ilmu lawan sidin? Maka bila sidin mati habis tabawa atau ilmu sidin tak. Nah amun sudah ulama tu kadadaan lagi matian sudah. Hatta dalam yudrak aliman. Apabila orang alim tu kadadaan lagi ditemuakan. Atau lam yatruk kada tinggal lagi orang na alim dah. Hatta dalam yatruk aliman. Apabila kadadaan lagi orang na alim. Ittakhadhan nasuru usan juhala. Manusia pasti menyediakan pemimpin yang jahil. Pemimpin yang jahil. Lalu pasu ilu karenanya kada tahu bang. Ditanyain yang jahil tadi, Pak tahu. Lalunya berfatwa bil ghairi ilmin, bukan didasari dengan ilmu. Napa nang diperoleh? Fadallu wa adallu.
sesat dan menyesatkan. Mudahan anak-anak zuriat dan keturunan kita memiliki ilmu agama. Nah, kita rasakan bakurang terus aing bah mati abah guru sakompol habis tabawa ilmu sidin bah guru mati sidin tabawa kami telah tuan guru Haji As'ad muhadisin tuan guru Abdul Wahab fuqaha bergelar fuqaha sidin ya, tuan guru Haji Rafi'i ahli Quran dan semuanya dapat rahmat Allah Ta'ala habis tuh di boy sidin tak hari tertinggal lagi tak nah. Lain orang pepatah mengatakan patah tumbuh apa aja guru hilang berganti apa kira tak patah tumbuh hilang berganti. Sekarang masih lah tumbuhan lah macam menjadi ulama lah. Nah, ngalih oleh mudah naik juriat dan keturunan kita. Nah sekarang patah payah tumbuhnya hilang sulit bergantinya. Dituanya bakal nah dahulu memang patah tumbuh sirih bergaya nah, sekarang patah sulit tumbuh hilang ngalih gantiannya dituanya lih patah tumbuh hilang berganti itu kangkung aja gue ya nyaman lah mendidik kader-kader ulama ngalih. Kalau tuh ada juga lembaga kada kayak nanti dahulu juga guru lain juga sidin ninggal ilmu sidin tuh kada kau ini menunjuk semuaan udah kawa pasti tabawa sidin ini ahli Qurannya ini ahli segala macamnya tabawa sidin kayaknya mudah-mudahan kita kada membahas burak kada membahas halarannya guru kita membahas ilmu dan Nabi kita diperbekali lagi adalah hilim ini lambat marah mudahan kita dihilangkan sifat penyarikan mbah kawa orang yang paling harat orang yang kawa kada melampiasakan sarik kita ini nyaman ya mau menyariki itu anak nanti sariki guru nyaman santri nanti sariki nyaman aja coba sariki gubernur sariki polisi pian mbah aduh ini kali nah itu nah harat barar kawa menahan sarik tuh nah kada melampiasakan nah itu nah harat bener mon kau menahan sarik dasar kadu weni lawan sidin tuh ada heran bakal dasar kadu weni lawan sidin nih tak jadi kita kadang menceritakan burak tuh adallahu fil jannah arba'ina alaf Allah menyediakan burak ya kah 4.000 burak 40.000 burak disediakan arba'ina alaf 4.000 burak disediakan 40.000 burak disediakan namanya ditunggang Nabi kita. Nah, yang penting kita ambil Nabi adalah mengambil masalah sembahyang. Nah, nang menyebabkan manusia kada sembahyang itu belum pedakan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melingahkan kalian harta kalian, anak kalian daripada mengingat Allah.
maksudnya daripada sembahyang. Karena sembahyang itu yang paling istimewa mengingat Allah. Karena di dalam sembahyang bila takbir diharamkan, asalnya dimuliakan. Enggak ada salam makanya. Jadi yang paling harus mengingat Allah dalam sembahyang. Kita ingatkan benar lah. Karena ada hadis qudsi Allah dan juga ada Quran. Kata Allah, uzkuruni azkurkum. Ingat ya Tuhan lawan diaku, aku ingat ya lawan hikam. Apa maksudnya? Ingat Allah dengan lisan kita. Ingat Allah dengan hati kita. Ingat Allah dengan organ tubuh kita. Di mana kita mengingat Allah, taat dengan perintahnya. Di mana kita mengingat Allah, tinggalkan larangannya. Itu hukumnya gureh mengingat Allah. Allah janji, uzkuruni azkurkum. Ingat kata Allah aku ingat akan engkau kata Allah. Mengingat Allah dengan lisan kita, mengingat Allah dengan hati kita, mengingat Allah dengan keduanya lisan dan hati, mengingat Allah dengan anggota kita. Kalau sudah kita mengingat Allah, Allah janji aku ingatkan kata Allah engkau. Apa Allah mengingat kita? Dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Kita dapat keampunan dari Allah. Amin. Dimudahkan semua perkara urusan akhirat oleh Allah Ta'ala. Amin. Dimasukkan ke dalam surga karena kita mengingat Allah. Allah ingat lawan kita. Nah inilah selama kita hidup, perhatikan Allah, kita akan diperhatikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintalah lawan Allah, cintalah lawan Quran. Iya. Cintalah lawan keduanya, lawan Allah, lawan Quran. Iya. Cinta maka lawan Nabi. Cintalah lawan Nabi, iya. Cinta lawan sunnah. Cintalah lawan sunnah, iya. Cinta lawan akhirat. Itu tandanya. Cinta lawan Allah, ya. Cinta lawan Quran, ya. Cintai dengan adalah nang sebab diturunkan Al-Quran. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi. Ini kita nih Nabi satu persatu mau ucap terima kasih lawan di kita. Terima kasih guru lah, terima kasih lah guru, terima kasih pian hadir berita. Nabi ini senang, hati Nabi senang lawan orang bangkau ini seberitaan. Amin. Dapat syafaat Nabi beritaan. Amin. Kita mengharapkan syafaat, kita tawasul dengan syafaat. Ya Allah, ada kainan ada fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ada kainan kada berguna lagi bantuan orang yang membantu. Tuh hartanya kada berguna lagi, kada bermanfaat lagi, kada kau menolong. Ada kainan fama tanfa'u syafa'atu syafi'in, kada bermanfaat, ada pertolongan orang yang ingin menolongnya. Ada fama tanfa'uhum itu. Nah mana nak kada memberi mendapatkan syafaat. Nah jadi hati-hatilah soberataan kita. Jangan sampai melupakan Allah. Maka Allah berfirman, siapa yang menyibukkan dirinya dengan urusan hartanya, anaknya meninggalkan ibadah, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu kata Allah berarti orang itu rugi. Kalau sudah rugi dikatakan Allah, siapa lagi yang bisa memberikan keberuntungan? Makanya keluarga ulun subhanahu ada di bangkau ini. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal dipertanggungjawabkan nantinya di hari kiamat adalah sembahyang. Fa'in adalah salahat faqad aflaha wa anja. Kalau sembahyangnya itu adalah betul, orang tuh pasti akan selamat dan beruntung. Mudahan sembahyang kita dibetulkan oleh Allah Ta'ala. Artinya kita didasari lawan ilmu. Tapi waman naqasat, siapa kurang sembahyangnya kada betul, faqad khaba wa hasara,
sia-sia orang itu, rugi orang itu. Nah, oleh karena itu kita harus membetulkan sembahyang kita. Makanya siapa yang bujur-bujur sembahyang itu pasti mencegah maksiat. Kada maksiat laginya. Kalau tuh pada takdir maksiatnya segera untuk tobat. Jadi kalau orang tuh betul-betul sembahyang, sembahyangnya nang bujur-bujur, itu pasti akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, kenapa orang ini sembahyang tapi masih maksiat? Ya udah pulang nih, guru pulang ditangkap pulang leh. Yalah, tangkap pulang. Bisi pesantren tapi maksiat. Yalah. Nah, apa yang menyebabkan masih maksiat pada sembahyang? Ini adalah kadang mengerti apa yang ia ucapkan. Ini kalau mengerti dengan yang diucapkannya, ya kan? Mungkinnya kada mengerti hakikat makna itu sholat sendiri. Kalau inya mengerti hakikat sholat apa yang diucapkannya, insya Allah, ayo supaya mudah diterima oleh seberataan kita. Dalam sembahyang kada boleh menipu. Di luar sembahyang bang, ada boleh aja. Dalam sembahyang menutup aurat, di luar sembahyang nutup aurat juga. Nauzubillah min dzalik guru deh. Ulun malam tadi beristilah melihat nang kisah di mana adanya nih guru. Nang di kisah di Saudi Arabia. Di mana adanya tah? Di Riyadh, ya guru ditakutan nyambat. Oh, guru tahu ulun beristilah melihat di HP suasana di Riyadh. Ya Allah ya gara. Saudi Arabia. Nah, apa yang terjadi? Telanjang bulat. Diundang oleh raja. Naudzubillah min dzalik. Padahal sintranya agama, mudah-mudahan Makkah dan Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Arab napa? Arab Saudi. Jadi berarti di Riyadh bukan Arab Saudi lagi. Arab napa bakal? Arab Yahudi bakal adalah hadisnya itu adalah sekarang dibukanya selebar-lebarnya gadung, dibibasakannya perkumpulan lelaki dan bibinian. Kada ada lagi mencari surat menyurat. Lu melihat di HP aja bang lah, di HP. Dibibasakannya di gedung. Ayo silakan laguring lelaki dan bibinian. Nah, kemana lagi kiblat kita? Nah, sekarang inilah orang yang mengharamkan habsi, orang yang mencerca maki ulama kita. Ayo sekarang, tuh gudangnya di sana. Wahabi di sana. Sekarang pertahankan itu. Jangan maulid dan dicerca maki. Ulama-ulama maulid dibedakkan sesat itu dan ini. Tuh sekarang sinteranya kalian Wahabi di sana. Guru, kawal lagi ulama kita mengajari makalah. Udah kawal lagi. Sedikit menyentuh jihad, ditangkap di Makkah. Udah kawal lagi dah. Sedikit yang bicara padahal jihad ini disuruh. Kada boleh di dalam hati kita nih kada ada hendak jihad. Harus ada hendak jihad di dalam hati kita. Ternyata kita kada boleh lagi di Mekah, di Madinah membicarakan jihad. Bila dibicarakan, ditangkap. Berarti inilah sama dengannya mereka hendak menenggelamkan hukum Allah. Ternyata mereka ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Udzubillah min dzalik. Geriknya membakar. Telanjangnya. Bibinian. Itu sudah di ibu kota. Di ibu kota adalah Riyadh. Ya Allah kirim. Nah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Sayali umurakum ba'di rijalun yutfi'u sunnah wa yab'aluna bid'ah wa yu'akhiru shalah an mawaqitiha.
Inilah hadis yang dikatakan Rasulullah. Sayali umurakum ba'di rijalun. Selagi akan menguasai, kata Rasulullah, daripada umatku rijal. Tuh Raja Saudi itu dengan kekayaannya, dengan wibawa dan pengaruhnya, itu rijal. Tapi mereka yudfi'u sunnah, memadamkan sunnah. Bini-bini disuruh membuka sarudung, bebukaan kadang suruh laki-lakinya nang asalnya pakaian apa nih, patah kangkung, dilepas, menari semuanya. Nauzubillah min dzalik. Inilah hadis Nabi sudah. Karena mereka dengan kaya dan pangkatnya raja, tapi mereka yudfi'u sunnah, memadamkan sunnahnya Rasulullah. Wa yaf'aluna bid'ah, melakukan yang bertentangan dengan agama, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Ternyata di sana dilakukannya yang bertentangan Quran dan hadis. Makanya sekarang ini, idza sakatal alim fa alaihi laknatullah. Apabila ulang alim diaman, orang alim siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak kita kalau melihat itu seakan-akan dianggapnya boleh nantinya kalau kita tidak memberitahu, ya guru. Ini apa mereka? Memadamkan sunnah. Itulah orang-orang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Mencerca maki orang maulid habis waktu dan keadaan. Oh, di Makkah digawe tangkapnya. Sekarang tuh cerca maki di kampung kalian. Ya Allah, alhamdulillah lih, guru kita lih, guru sekumpul. Alhamdulillah, sidin membimbing maulid, ya oleh, nang diharamakan orang, nang dipadakan orang sesat itu dan ini. Ternyata berapa juta manusia kumpul kumpul. Lih, lo mau minta ya mereka. Kada ada disuruh dicari aja kecuali Makkah dan Madinah. Seorang ada ditangi orang. Ulama kita ditangi orang li. Bukannya ada mati di diri ni orang. Mau mencari camak itu dah orang nyembayang akan toh ditanya aja nih toh. Nah inilah yang terjadi. Cintalah lawan sunnah iya, cinta lawan akhirat. Mbah, alamat cinta lawan akhirat jauh lawan dunia. Nah, jadi kadang menjadikan dunia kecuali kadar untuk sanggup untuk akhirat. Nah, jadi inilah persiapan kita keluarga. Loh, dalam sembahyang kada boleh manipu menutup aurat. Ternyata adalah di Jaziratul Arab dibukanya aurat semau-maunya. Di andaknya pulang dipintas, di andaknya gambar Baitullah di belakangnya. Ayo. Manaan ulama yang hebat-hebat di sana manaan. Ya Allah ikari. Sembahyang melatih tasawuf pada mata. Melatih musyahadah dengan Allah, melatih tawadu. Allahu Akbar. Allah kita ingat. Iya kah? Kalau kita mengingat Allah, Allah ingat lawan di kita. Iya kah? Bisa dengan anggota kita mengingat Allah. Lihat tangan, ingat Allah yang menciptakan. Iya kah? Semuanya mengingat Allah. Dilatih musyahadah, dilatih tawa. Mudahan kita sembahyang diberi hudurul qalb, hadir hati kita dalam sembahyang. Mudahan sembahyang kita bertahan syuhudul akal, menyaksikan akal. Cuma syaratnya berilmu, makanya lah guru takbiratul ihram, ya kah? Merokok, iktidal, sujud, tahu maka ilmunya hanya kalau menghadirkan akal kita. Huduul arkan, tunduk lawan rukun sembahyang. Mbah, apa rukun sembahyang? Usul jawarih, tenang anggota. Sudah halau minggu lalu di manakah? Kaina saberitaan kita dikumpul di mahsyar. Dikumpul saberitaan. Udah tak kumpul kan ada pengumuman. Wa yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun
Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kaina di mahsyar atau keluarga berataan dikumpul kaina disuruh sujud oleh Allah Ta'ala. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud. Menyingsing landau mereka, menyingkap landau mereka hendak sujud. Fala yastati'una, mereka kada mampu sujud. Siapa? Orang kafir. Siapa? Orang Islam nang kada mau sembahyang. Khasi'atan absaruhum, tunduk pandangan mereka karena takutan dan perasaan malu. Padahal waktu di dunia wayud auna ila sujud wahum salimun. Mereka waktu di dunia disuruh sujud, padahal mereka sihat, selamat, cuma kada mau sujud. Fazarni jatuhan, biarkan mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ko tunda kata Allah Ta'ala. Kainanya tahu aja persis keberadaan inya nang kada sembahyang itu. Mudahan juriat dan katurunan sabarataan sampai hari kiamat jangan ada yang meninggalkan sembahyang. Ulun ingatkan dengan hadis, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan ila yaumil qiyamah. Siapa nang sembahyang ulang tu ada cahaya. Wa burhanan ada bukti. Wa najatan keselamatan yaumal qiyamah hari kiamat. Jadi pahamannya pahami seorang aja. Bila ada sembahyang itu dah. Bila sembahyang ada cahaya, ada nur, wa burhanan ada bukti, wa najatan keselamatan pada hari kiamat. Kita banyak berdoa dan kita juriat dan kantorong kita jangan ada yang meninggal sembahyang. Nah mungkin ini adalah masalah hubungan lawan sembahyang. Sedikit kita adalah menyampaikan tentang adalah wasiat-wasiat daripada guru tariqah, daripada wasiat guru tariqat Samaniyah kepada murid-murid beliau yang ditulis di dalam manaqib Abah Guru Sakumpul. Satu, hendaklah menghormati ulama, ulama tasawuf, ulama fikih, ulama Quran. Hati-hati ulama tasawuf tuh guru nyapa ibadah orangnya, pak amal orangnya, walaupun gak bisanya membaca kitab. Artinya tersalahnya hurufnya membaca kitab. Terkadang nang tersalah tadi hebat pada orang nang bujur membaca kitab. Nyakina orang nang harap membaca kitab tuh kayaknya bisa harap pandir aja amalnya kada. Kalau ulama tasawuf tuh guru amalnya nang penting. Nah, jadi hati-hati benar itu tuh. Jadi hormati berataan ulama tasawuf, hormati ulama fikih, hormati ulama Quran, hormati. Nah, dan baik sangka terhadap semua hamba Allah Ta'ala. Kita baik sangka aja lawan bubuhan Amerika. Nah, udahan kini masuk Islam ini nih tah. Nang kada mati ini tahan. Nah mati itu dia tangannya ini tah. Guru presiden ini tahan. Ada sangka aja salah kata lain tahu leh. Kata mbah sudah jadi hari kiamat untuk kiamat tidak. Nah di Palestina orang kasihan, orang kelaparan, ini bejugitan, iyalah, mana pemikiran itu tuh, ayo ha. Dan sifat pemaaf, mudah kita kau mengamalkan. Nya sifat pemaaf ini nyaman pian. Bila orang tak salah lawan di kita maafi. Apabila kita kada memaafi lawan orang yang tak salah lawan di kita, berarti kita menyiksa batin sendiri. Yalah, orang tuh minta maaf sudah. Lalu kita kada memaafi, orang minta maafnya selesai sudah. Ada apa ya lapangnya ulut sudah penting ulut sudah minta ampun, minta halal, minta ridha. Yalah, ada maafi. Nah, orang yang kada memaafi itu menyiksa batin sendiri. Rugi guru Nah, jadi laki umai kamai bila tak salah maafi, tak salah pulang 2 kali maafi pulang.
Ya nalakin tahun pun namanya atas salah ulun tabah bini udah ada kawal lagi ya jangan bini ayo ada apa ulun maaf aja dita bakal nyaman lapang tuh guring bini tersalah maapi laki tersalah maapi anak tersalah maapi ya kah semuanya jiran tersalah maapi nyaman lapang dada kita raha seakan jangan menyiksa batin seorang sifat pemaaf dan pemurah. Nah ada kawa kita membagi duit guru lon senyuman barang iya kah innakum la tasaunan nasabi amwalikum kalian kata Rasulullah kada kawa membagi rata harta kalian tapi jadi Rasulullah kawa kalian membagi rata adalah bastul wajhi manis muka wa husnul khuluq dan baik budi pekerti itu kawa kita akhlak mudahan anak kita nih baik-baik akhlaknya berilmu berdetaan dan tanamkan manis muka nah senyuman manis cuma sabuting jangan terfitnah orang lain nah yang tadi senyumi maisimis bakal ulun kata kau guring yang bakal ini mau rusak suasana orang bakal kayaknya ada belakian ala kuliah ini orangnya belakian bakal bakal bakurihing maisim belajar kalau guring ulun bakal lain apa nya bakal kagenangan pian ya ambil banyu yang bakal ini itu dah mengorbankan sesuatu demi untuk kebaikan nah harta ketenaga kepikiran keperasaan tapi untuk kebaikan ini nasihat orang-orang yang telah lewat ya nah, jadi napa nang kau kita korbankan tenaga pikiran, harta, perasaan, ya kah? Dan menahan kejahatan. Jangan berbuat jahat. Makanya kita sabar saatin tanpa usaran kasiran. Sabar sebentar kita menolak kejahatan yang begitu banyak. Baik bersabar guru Yang kita sarik lampiasakan sarik tadi habis sama masalah. Sarik lawan bini. Mbak ditalak bini. Anak sebentar umpat mamanya. Ayo mana abah no, syukur ada orang nama nangahiakan bakal nintu pian nggak usah pikirakan apa ya umpat mamanya juga dan ada intah coba amannya lih ya manahan kejahatan mama apa akan kesalahan orang lain jangan bermusuh-musuhan dan ini lawan di kita jangan ada kita permusuhan lah karena permusuhan itu al-adawah yumittul mawaddah permusuhan itu menghilangkan kasih dan sayang ruginya lih kurangnya Islam ya kah tapi masih aja bermusuh kada berwaan ruginya ya lah ulun udah ada nak menyimpan itu pian nanya rugi tak nah kita kan mari kita jangan bermusuh-musuhan dan jangan toma kepada makhluk nah jangan beandalon makhluk lah berpegang hati supaya kabul segala hajat kepada Allah karena Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berpegang kepadanya nah makanya min alamati salamatidin itu ada tanda selamat agama orang itu tarkut tama bil makhlukin meninggalkan mengharapkan lawan makhluk karena makhluk tuh miskin juga nya berhajat juga guru memerlukan juga berharap dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudahan kita sabaratan diselamatkan oleh Allah ta'ala juriat dan katurun kita dunia dan akhirat terakhir jangan mengharapkan selamat melainkan bersifat benar jadi bila hendak selamat bersifat jujur bang di mana aja jujur perkataan, jujur perbuatan, jujur tindakan kita itu hendak selamat. Nah, jangan mengharap adalah sampai kepada Allah melainkan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah, jadi kalau kue hendak masuk surga kayaknya tapi kada taat lawan Rasulullah, kada ngikuti lawan Rasulullah, jangan pernah dimimpiakan, jangan pernah dibayangkan hal yang demikian. Nah, oleh karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj sudah guru sedikit kita tadi mengikuti adalah perjalanannya para aulia Allah Subhanahu wa taala
oleh karena itu yang terakhir supaya mudah diingat akan ulun sampaikan, da'bul anbiya wal auliya adalah peradabannya, kebiasaannya para nabi dan aulia, musara'atu ilal khairat, bersegera hal kebaikan. Jadi keluarga ulun bertaan, bila urusan kebaikan lah jangan berlambat. Bila urusan kebaikan jangan berlambat. Wal muhafadzatu 'alal ibadat, dan menjaga baik-baik lawan ibadat. Jadi ibadat dijaga baik-baik, dan wal mudawamatu 'ala taat, dan istiqamah taat. Ibadah, sembahyang, puasa jangan sampai kada diperhatikan, dan istiqamah lawan taat. Seterusnya islahul amal, para nabi, para aulia membaguskan amal. Terakhir wa'idaduz zat, membikin perbekalan. Jadi sisa umur kita ini bertahan keluarga, bagaimana kita supaya membekali akhirat, jangan gagal di akhirat. Karena kalau orang kafir itu gagalnya semuanya, bedanya mati habis dia gagal. Jadi orang Islam jangan gagal kayak orang kafir, ya kan? Supaya ada perbekalan kita di alam kubur, di alam barzah, di mahsyar, sampai menuju kepada surganya Allah. Apa perbekalan kita? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berjanji, wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat kepada Allah dan Rasul adalah mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Nah, mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Minta ampun, minta halal, minta liwat, minta halal, minta ridha, karena kita taliwat pada nang masih. Karena itulah intinya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita, dan intinya juga kita menjalani perjalanan para aulia, para anbiya dan para aulia. Diberitahukan kepada para jamaah yang hadir di sini dan yang tidak hadir bahwasanya kita malam 27 Rajab, itu malam Senin, adalah Senin ini Senin dudiknya. Nah, itu acara peristiwa juga adalah Isra dan Mi'raj di Majelis Ta'lim di Pamangkih. Mudahan kita kawat tulak bertaan. Jadi pian agar tahu di mana lokasi perkumpulan kita atau di mana rumah guru, pian agar kita sama-sama kita berangkat ke sana, jangan ada tujuan kecuali mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.